Teknik wet on wet untuk sketsa akan memberikan nilai artistik. Kita akan mempelajarinya malam ini dalam kuliah sketsa dan still life di kampus Nulukis Painting Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life maupun kuliah seni lukis elementer dan seni lukis advance, malam ini kita akan melihat karya Mas Kevin yang menyajikan paling tidak satu sketsa dengan teknik wet on wet, dan yang kedua adalah sketsa dengan tema alat berat. Baik, rekan-rekan mahasiswa sketsa, ada Mas Kevin, di elementer ada Mas Yanuar, di advance ada Mas Deko Strita. Kita lihat karya Mas Kevin. Ini yang tugas wet on wet, ya, 2 karya. Dan ini adalah tugas sketsa dengan alat kuas. Temanya adalah alat berat, ya. Temanya adalah alat berat. Baik, rekan-rekan, meskipun tugasnya ini adalah sketsa dengan alat kuas, namun Mas Kevin ini jujur ya, sudah menyampaikan ini ternyata dia menggunakan dengan pena bambu, ya, pena kayu yang biasa dibuat. Tidak apa-apa, kita akan mengulasnya, kita akan mendiskusikannya, ya. Juga akan menilainya, tetapi tidak kita kembalikan, ya, dalam artian kalau ini dinilai dari segi artistik sebagai suatu sketsa, bagaimana. Namun karena tidak sesuai dengan tugas, ya, tugasnya harusnya pakai kuas, ini nggak pakai kuas, maka tidak kita nilai secara pengembalian, kan. Jadi nanti di classroom kan ada ini, ya, dikembalikan, ya. Dikembalikan itu artinya karya itu sudah dinilai, ya. Nah, ini akan kita nilai jika ini dinilai dengan parameter pena bambu, kan, pena bambu atau pena kayu. Baik, rekan-rekan, kalau kita melihat karyanya Mas Kevin ini, dia memiliki paling tidak, ya, 2 hal keunggulan. Pertama adalah ketepatan bentuk, ya, ketika membuat alat beratnya ini. Keberanian juga dia munculkan. Keberanian berarti terkait dengan spontanitas dan juga ketepatan bentuk. Kita bisa lihat, ya, teman-teman, dari misalnya ini. Ini tidak mudah, ya, membuat lingkaran stone, ya. Kalau di Jogja disebut stone, kalau di kampung saya dulu disebut slender, karena ininya silinder, ya. Nah, rodanya yang bulat dengan piawe, ya, Mas Kevin membuat tanpa mengulang, bahkan dengan ruang interpretatif, ya, ini. Nah, ini menarik sekali, ya. Mas Kevin membuat garis yang dinamis, tebal tipis, dan sekaligus tepat, ya, sekaligus tepat. Meskipun kalau kita mau cermati lebih lanjut, ya, dari segi perspektif, ya, ini terlalu turun yang ada di sebelah kiri, ya. Ini harusnya agak ke sini, ya, terus garisnya agak ke sini, ya. Jadi kan ada perspektifnya. Kalau ini kan masih terlalu besar yang ada di sebelah kiri, ya, garisnya, ya. Jadi ini terlalu ke bawah, gitu. Namun sebagai sketsa, hal seperti itu relatif bisa dimaklumi jika dibandingkan dengan gambar bentuk, ya. Kalau gambar bentuk jelas-jelas, wah, ini langsung tidak tepat, salah, gitu aja. Nah, kalau sketsa, karena ini yang dicari adalah ketepatan bentuk, ya, lebih ke spontanitas goresan, lebih ke arah nilai artistik suatu goresan, maka ini sudah menjadi karya yang sangat artistik, ya, menarik luar biasa.
Dan kalau kita lihat secara proporsi juga enak, ya. Tebal tipisnya juga enak, meskipun belum terlalu menampakkan sebagai misalnya tebal tipis sebagai cahaya. Misalnya yang di sebelah kanan tebal, yang sebelah kiri tipis karena yang kiri itu terkena cahaya gitu, belum terlalu tampak di sini. Tetapi volume dari garis ini sudah enak ya, sudah artistik. Dan secara komposisi juga sudah menarik ya, dua alat berat ini. Belakangnya ada bangunan ya. Oh ini ya, apa namanya? Tiang listrik ya, ada tiang listrik. Nah, namun teman-teman, kalau kita perhatikan pohonnya, ini menjadi tidak harmoni. Ini terasa pohonnya ini tidak mendapatkan perhatian lebih, tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan ketika Mas Kevin membuat alat berat ini. Coba kita perhatikan daunnya, ya. Daunnya ini, karakter daunnya malah tidak kena. Kenapa seperti itu? Karena ini kurang diperhatikan bentuk daunnya seperti apa. Contohnya, yang di sebelah ini, set gini ya, ini karena daun itu sesuatu yang tidak rapi, tidak rata, tetapi yang di atas langsung dicoret saja dengan garis. Nah, ini karakternya menjadi karakter seperti alat beratnya ini kan, seperti garisnya atapnya alat berat ini ya. Ini traktornya ini garisnya daun ini sekuat traktornya. Nah, kalau kita lihat ini justru ada pengulangan-pengulangan ya. Di bagian bawah dibuat, kalau sudah ini ya, sudah rintik-rintik, seret ya. Rintik-rintik, seret, seret, seret. Nah, ini hafalan. Ini hafalan. Jadi Mas Kevin cenderung tidak memperhatikan bagaimana bentuk pohon ya, tinggal di coret begitu saja. Nah, ini sangat berbeda dengan bagaimana Mas Kevin membuat alat berat gitu ya. Tapi dari bentuk-bentuknya ini ya, baik yang silinder ini maupun yang traktor maupun motor yang ada di sini nih kena ya, karakternya kena. Enak sekali ini. Enak sekali. Yang paling tidak enak adalah pohonnya. Nah, demikian juga ini karena tidak ada pohon menjadi lumayan ya. Namun ini sekali lagi bentuknya artistik, bagus sekali ya. Bentuknya bagus sekali, goresannya enak, bagus sekali ini ya. Goresannya enak. Kecuali pada backgroundnya. Ini backgroundnya ketika membuat rumah, ini sebenarnya dari segi tebal tipisnya Mas Kevin sudah memperhatikan aerial perspektif biar tampak tidak mengalahkan objek utamanya, dibuat tipis ya. Itu sudah menariknya. Tetapi kalau kita perhatikan alat beratnya serumit ini ya, pengerjaan serumit ini, yang rumahnya ini masih terlalu sederhana, terlalu simpel. Begini Mas Kevin ya, meskipun ini memakai garis yang tipis ya, memakai garis yang tidak pekat gitu ya, untuk menunjukkan menunjukkan dia ada di belakang ya, background. Namun bukan berarti kita membuatnya asal-asalan. Contoh, kalau ini ada mungkin masjid ya, ada kubahnya kecil gitu. Ini bagus, ini terlihat diperhatikan. Tetapi begitu membuat rumahnya yang di sini nih, dan apalagi atapnya ya, atapnya dan ini oh ini mungkin ya, mungkin reruntuhan gitu ya, mungkin ya. Kenapa dibuat tidak rata begitu ya. Nah, ini mungkin perlu diberi sedikit sentuhan-sentuhan agar objek yang ada di belakang ini, meskipun tidak sekuat garis yang ada di depan, tetapi
ada sedikit detail-detail ya, lebih ada penekanan-penekanan agar terasa ada harmoninya, Tetapi tetap dengan menggunakan aerial perspektif ya, garis yang tidak sama kuat. Ini artistik banget. Nah, Mas Kevin ada kecenderungan ketika dia di objek-objek yang dia itu tidak utama gitu, itu menggarapnya cenderung asal-asalan ya, Ini luar biasa, diperhatikan bentuknya bagus ya, garisnya, goresannya ini luar biasa. Ini A. Tetapi begitu isian-isian ini malah justru kayaknya asal diisi ya, jadi kayak menjadi ornamen-ornamen aja ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita nilai ya, ini udah jelas A ini ya. Alat beratnya ini A. Alat beratnya ini A. Ya, cuma backgroundnya ini yang kurang lah ya. Backgroundnya ini ya B. Nah, ini tak berarti apa? Nilainya ya A min min lah. A min min ya. Ini nilainya A min min ya. Namun karena tugas ini tidak menggunakan kuas ya, maka karya tidak dikembalikan ya, nilai maka nilai tidak dikembalikan. Nah, ini kan ada kata dikembalikan ya. Nah, ini tidak saya klik ya, kan ini ada penilaiannya ya. Nah, nanti Mas Kevin bisa membuat lagi yang menggunakan kuas. Mengapa menggunakan kuas? Karena untuk melatih ya. Jadi setelah mahir menggunakan pena bambu itu, kalau menggunakan kuas seperti apa itu juga perlu ya. Oke, ini saya kembalikan. Nah, sekarang bagaimana kita melihat karya yang kedua ya. Karya kedua ini adalah wet on wet. Temanya wet on wet. Sketsa teknik wet on wet ya. Dan ini adalah tugas ke-28. Nah, begini Mas Kevin ya. Kalau kita melihat Mas Kevin ini oke, sudah memakai wet on wet, namun Mas Kevin belum eksploitasi teknik wet on wet ini secara maksimal. Nah, kalau kita perhatikan ya, wet on wet itu bisa memberikan efek tebal dan tipis. Misalnya ya, pertama bahkan ya, kita bisa membentuk ya, misalnya ini pohon, membentuk ya. Pohon ini dengan wet on wet, caranya begini, kita kasih air dulu ya, air. Jadi wet itu bikinnya tidak selalu cepat ya, tidak selalu buat ini enggak selalu ya. Jadi kadang bikinnya justru bisa lama gitu ya. Ini dikasih air dulu, set gitu ya, dikasih air. Terus yang diinginkan dia itu tebal, itu dia dikasih tinta, diteteskan aja di sini misalnya, diteteskan di sini gitu. Nah, misalnya ini ya, ini air dulu, air teteskan sini. Nah, dia nanti akan menyebar sendiri. Saat menyebar itu tentu yang jauh dari titik yang yang kental itu ya, yang pertama tentu dia akan tipis dan dia akan mengikuti airnya itu. Nah, kita bisa mengulang beberapa hal dengan tidak bersama-sama. Misalnya di sini lagi gitu kan. Terus setelah jadi baru dikasih tambahan garis ya, tidak semuanya wet on wet ya. Ada garisnya. Nah, gitu itu nanti akan terasa bervolume. Dan wet on wet sendiri bermacam-macam ya. Kalau ini tekniknya
Kalau ini misalnya dengan kuas dulu tadi, kalau ini dengan semprotan ya, akan menghasilkan percik-percik yang berbeda. Nah kalau ini kan terasa dia dikuaskan dengan tinta yang abu-abu, tinta yang sudah kecampur air. Jadi wet on wetnya kurang terasa. Kalau kita lihat karya ini cenderung dia masih flat, masih datar. Misalnya ini ya, ini kan belum membentuk misalnya pohonnya itu bisa bervolume. Nah caranya tadi ya, tidak semuanya diberi tinta secara merata. Nah misalnya ini kan relatif masih sama kan, relatif masih sama. Oke lah di sini ada yang agak abu-abu. Namun kalau kita lihat ya, kita perhatikan secara keseluruhan ini relatif masih sama. Jadi ada tempat-tempat yang memang dibiarkan dia itu sangat tipis, ya, sangat tipis. Nah, misalnya ini ya, ini misalnya ini pohon ya, ini pohon di sini ada. Nah kita kasih dulu misalnya ya, beberapa dengan cipratan ya, dengan semprotan, kasih air begitu, terus diteteskan sedikit aja, teteskan sedikit. Nah terus setelah itu dia akan melebar. Memang justru ya kelihatannya ini kan ekspresif ya, spontanitasnya tinggi, tapi bisa jadi kita membuat wet on wet ini lama. Setelah kering ya, setelah satu bagian kering, kita kasih lagi, kita eksploitasi lagi ya. Di sini kasih air lagi, teteskan lagi, ya gitu. Jadi justru bisa menjadi detail ya, lama. Nah ini karya ini masih cenderung datar, ya. Masih cenderung datar, kurang terasa bervolume. Oke, kalau ini kita nilai ya, ini nilainya ya. Yang ini B ya, yang ini B, yang ini B min, yang ini B min, yang ini B, berarti ya B, berarti B, oke, keseluruhan B ya, oke, 65, oke, ini 65. Nah teman-teman, nanti ya karya-karya yang masuk di kuliah sketsa ini ya, kuliah sketsa dan still life, tapi khusus sketsa, nanti karya-karya yang masuk akan kita pilih sebagai peserta kompetisi dan pameran sketsa Mainkan Garismu. Nanti akan dipamerkan tanggal 25 Januari ya di Kopi Pen di Jogja. Nanti ada hadiah 1, 2, 3. Berarti teman-teman nanti dipilih ya. Setelah itu akan dihubungi. Yang nominasi akan dihubungi dan diharapkan nanti bisa mengirimkan karyanya untuk dipamerkan. Kita akan adakan kompetisi sketsa dengan tema Mainkan Kamu dan sekaligus pameran. Pamerannya insya Allah diselenggarakan di Kopi Kuden. Itu rekan-rekan mahasiswa sketsa dan still life. Kita ketemu pada pertemuan mendatang dan habis ini kita akan ada kuliah lagi, yaitu kuliah giveaway untuk pameran Painting Explorer tema silver ya. Kuliah giveaway seni lukis abstrak ya. Saya tunggu teman-teman untuk mengikutinya di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.